Nah ini, jadi artinya jangan pernah kita tertipu, Pak. Ya, ya kata orang bid'ah, padahal yang bersangkutan nggak pernah belajar tarekat. Gimana mau menilainya? Nah kita pelajari dulu. Nah setelah kita belajar, kita amalkan, kita nilai. Karena ini bukan doktrin, ini kan pemahaman. Nah amalia. Nah kalau cocok ya pakai, kalau nggak tinggalkan. Ya itu. Yang rugi dan untung kan kita sendiri, Pak. Kalau kita amalkan kita yang untung, kalau kita nggak amalkan kita yang rugi kan itu. Nah, saya nalkin Bapak Ibu ya dalam tarekat. Bapak Ibu amalkan, Bapak yang untung. Nggak diamalkan, saya nggak rugi kan. Nah, Bapak sendiri yang rugi. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kita belajar tarekat, makna tarekat jalan kepada Allah. Nah kita ini lagi menempuh jalan. Jalan menuju Allah. Ya, jalan menuju Allah itu tadi ada 4 tadi. Syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia. Ya. Mana yang menjadi jalan kepada Allah? Nah, kita kaji. Jalan yang perlu kita tempuh untuk menuju Allah itu yang mana? Ya, mana yang menjadi jalan kepada Allah? Yaitu 2 perkara. Yaitu 2 perkara. Pertama, tubuh yang zahir, artinya tubuh yang kasar. Yang kedua, tubuh yang batin, artinya tubuh yang halus. Ruh namanya, nyawa namanya. Nah, jadi nyawa itu kenapa? Karena ruh kita menghidupkan, Pak. Itu nyawa namanya. Kemudian ruh itulah. Nah, ketika dia punya kemauan, nafsu namanya. Gitu ya. Jadi nafsu itu yang muncul dari ruh itu sendiri. Ya. Jadi ruh kita itu kalau dia menghidupkan disebut nyawa. Tapi kalau dia punya kemauan disebut nafsu. Makanya nafsu itu ada nafsu yang baik, ada yang nggak baik. Kalau disyaratkan di Ashabul Kahfi, anjingnya masuk surga gitu. Ya, nafsu yang baik, nafsu yang diridhai Allah, misalnya ini terarah kepada kebaikan. Ini kalau nggak ada nafsu kan nggak sebagus ini masjidnya. Tapi kena ada nafsu. Gitu. Kalau nggak ada nafsu, Bapak nggak beli mobil nggak? Tapi ada nafsu. Cuman nafsu itu untuk kebaikan. Ada mobil bisa datang ke pengajian lebih cepat. Hujan-hujan juga bisa datang. Ini kan nggak hujan nggak datang. Gitu. Jadi Bapak Ibu, nah jadi 2 jalan kita untuk menuju Allah, untuk mengenal Allah, untuk memahami tentang Allah itu 2. Pertama tubuh yang zahir, yang kedua tubuh yang halus, tubuh yang batin. Tubuh yang zahir ini jasad namanya, atau jasmani, ya. Banyak namanya ini, tubuh zahir ini. Bisa disebut jasmani, boleh. Atau disebut ayan kharajiyah, boleh. Atau disebut ashabul kahfi, atau namanya gua kahfi, boleh. Ini gua kahfi. Ini. Atau disebut kuburan. Nah ini kuburan ini, jasad ini. Atau disebut dengan pakaian. Ya, atau disebut sangkar, ya terserahlah. Tubuh yang kasar ini sangkar, iya. Kuburan juga, iya. Gitu ya. Nah, pakaian, kuburan, sangkar, terserah. Ya. Pokoknya tubuh yang zahir. Nah, kita sudah pahamlah. Ini tubuh yang zahir, tubuh yang kelihatan. Yang kedua, tubuh yang batin. Ruh namanya, nyawa namanya. Ya, itu tubuh yang batin. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, artinya kita belum belajar. Ya, kita belum belajar. Apa yang kita pahami? Tubuh kasarlah yang hidup. Kenapa? Ya tubuh kasar nih yang bergerak, tubuh kasarlah yang berjalan, tubuh kasar yang melihat, tubuh kasar yang mendengar, kan gitu. Kita belum belajar ini, ya. Baru ada diri kita. Yang menurut kita itu tubuh kasar inilah yang hidup. Ini kita belum belajar. Tubuh kasar kita ini yang melihat, tubuh kasar yang mendengar, tubuh kasar yang berkuasa,
tubuh kasarlah yang berkehendak. Tubuh kasar ini pula yang ngomong, kata, yang berkata-kata. Nah, makanya kalau orang nggak paham, ya maaf ini Bapak Ibu, itu speaker itu ngomong. Ya, kalau orang nggak paham, yang ngomong itu speaker itu. Tapi kalau orang paham, speaker itu cuma penyampai suara. Yang ngomong bukan speaker itu. Mana speakernya? Ini speaker nih. Mulut kita ini speaker. Yang ngomong bukan ini. Ini hanya penyampai suara aja. Apa mulut kita bisa ngomong? Ya enggak. Kenapa tidak? Nah, coba perhatikan mayat. Ada mulutnya enggak? Ada. Kenapa mulut mayat enggak ngomong lagi? Ada. Kalau mulut bisa ngomong, mestinya mayat masih bisa ngomong. Karena mulut enggak copot, enggak. Tapi ternyata walaupun ada mulutnya, si mayat nggak bisa ngomong lagi. Itu menunjukkan bahwa yang ngomong itu bukan mulut. Yang berjalan bukan kaki. Kalau kaki ini bisa jalan, mayat masih bisa jalan, karena kaki masih ada. Itu menunjukkan bukan kaki yang jalan. Kaki itu alat untuk menyampaikan bahwa dia jalan, gitu. Telinga ini apa? Mendengar telinga? Enggak, telinga enggak mendengar, enggak. Nah, mana buktinya enggak mendengar? Lihat aja mayat. Mayat itu ada telinganya, tapi telinga mayat sudah tidak mendengar lagi. Nah, itu menunjukkan bukan telinga yang mendengar. Yang mendengar siapa? Sama. Yang melihat siapa? Basar. Basar itu apa? Sifat Allah. Ya. Jadi telinga ini rumah-rumahnya sama. Mata itu rumah-rumahnya basar. Maka yang melihat itu satu. Ya, basar Allah. Nah, buktinya satu. Ya, sering saya lontarkan. Kalau saya tanya, ini warna apa? Hitam. Semua Bapak melihatnya hitam, kan? Walaupun matanya beda-beda. Ada yang agak lebar dikit. Ada yang agak sipit. Ada yang sebelah lebar, sebelah sipit. Juling namanya. Tapi masih tetap melihat. Ditanya, ini warna apa? Hitam, katanya. Ya, semua Bapak melihat bahwa ini warna hitam. Kok bisa sama? Kan matanya beda-beda. Karena yang melihat itu cuma satu, dia itulah. Basarnya dia itulah. Makanya sama, Pak. Ya, cuma hanya dia yang melihat. Kita nggak melihat, enggak.